Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ananda. Kasih coba. Silakan duduk. Baik, bagaimana kabar Ananda hari ini? Kurang baik, Bu. Kurang baik. Ya, Kenapa Bu. itu? Sakit kepala, Bu. Oh, sakit kepala. Sakit kepala kenapa ya kalau ibu boleh tahu? Karena banyak tugas, Bu. Oh, banyak tugas. Iya, Bu. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya apakah Ananda sudah kenal dengan ibu? Belum, Bu. Belum. Nah, perkenalkan nama ibu Putri Permatasari. Bisa Ananda panggil dengan ibu Putri. Ya, Bu. Kalau ibu boleh tahu nama Ananda siapa? Memperkenalkan, nama saya Mona Septia Melani, Bu. Bisa dipanggil Mona. Oh, sudah bisa dipanggil dengan Mona. Ya, Bu. Mona, sebelumnya apakah Mona pernah melakukan sesi konseling atau mendengar kata konseling? Belum, Bu. Oh, berarti Mona belum pernah melakukan konseling ya? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling adalah pertemuan antara dua individu yang dimana terdiri dari klien dan konselor yang dimana konselor itu Ibu sendiri dan kliennya adalah Mona. Nah, tujuannya itu untuk mengentaskan semua permasalahan yang sedang Mona alami. Dan Ibu juga akan merahasiakan semua rahasia yang Mona berikan kepada Ibu, dan hanya Ibu, Mona, dan Tuhan Subhanallah Ta'ala yang hanya tahu. Ya, Bu. Mona di sini datang atas kehendak Mona tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya, Bu. Dan ketika Mona berbicara, Ibu akan mendengar semua apa yang Mona bicarakan. Semua yang Mona bicarakan kepada Ibu akan Ibu dengar dengan baik. Ya, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa yang ingin Mona ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu, Mona punya masalah, Bu. Yang pertama tuh, Mona tuh sulit untuk membagi waktu, Bu. Dan yang kedua tuh, Mona juga ada masalah komunikasi dengan teman, Bu. Dan Mona juga fobia terhadap kumbang, Bu. Dari ketiga permasalahan Mona yang Mona bilang ke Ibu, permasalahan mana yang akan kita tuntaskan terlebih dahulu? Sulit membagi waktu, Bu. Sulit membagi waktu. Ya. Bisakah Mona ceritakan lebih detail tentang sulitnya Mona dalam membagi waktu? Bisa, Bu. Silahkan Mona. Nah, jadi gini, Bu. Mona tuh kan sekarang kan semester 4, Bu. Apalagi sebentar lagi kan mau ujian akhir. Nah, ketika ujian akhir tuh tugas lagi banyak-banyaknya, Bu. Apalagi bulan kemarin tuh kan banyak libur, Bu. Iya. Nah, sekarang itu banyak yang seperti ganti jadwal gitu, Bu. Nah, tugas juga menumpuk, Bu. Nah, kadang saking banyaknya tugas tuh nggak tahu tugas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu, Bu. Kadang buat tugas tuh sampai malam, Bu. Nah, kadang kalau lagi tiba malasnya tuh, Bu, nggak Mona kerjakan tuh, Bu. Begitu ya Mona. Ya, Bu. Terus kalau nggak Mona kerjakan tugas Mona, apa yang terjadi jika Mona tidak mengerjakannya? Apakah Mona akan diberi sanksi atau hukuman kepada dosen Mona atau gimana? Enggak sih, Bu. Cuma ya karena bisa jadi tuh nilai Mona kok jadinya, Bu, jelek jadinya, Bu, karena terlambat untuk mengumpulkan tugas, Bu. Nah, kadang Mona tuh juga malas ngerjain tugas itu, kadang juga lelah, Bu. Kadang mikirnya lebih baik main HP aja gitu, Bu. Jadi Mona merasa lelah ketika mengerjakan tugas. Iya, Bu. Nah, cara Mona mengatasinya bagaimana supaya tidak lelah dalam mengerjakan tugas? Kalau Mona pikir ya, Bu, kadang Mona berpikir untuk membagi waktunya tuh, Bu. Kadang Mona berpikir tuh kalau sorenya tuh kadang buat tugas, siangnya tuh kerjakan tugas terlebih dahulu, nanti malamnya tuh baru main HP, Bu. Tapi kadang juga nggak bisa, Bu. Kadang tugasnya tuh terlalu banyak gitu, Bu.
Apakah tidak terpikirkan oleh Mona apa yang ingin Mona kerjakan terlebih dahulu? Terpikirkan, Bu. Kadang mana berpikir untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu, Bu, dan juga mana harus bisa membuat manajemen waktu gitu, Bu. Seperti mana tugas yang lebih dulu dikumpulkan itu tugas yang akan dibuat duluan, Bu. Apakah sudah Mona lakukan? Rencananya sih minggu besok, Bu. Minggu besok. Iya, Bu. Baik Mona, Ibu yakin bahwa Mona bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah menumpuk itu. Ya, Bu. Oh iya Mona, tadi Mona bilang ada satu cerita Mona yang boleh tahu tadi apa ya Mona? Ada masalah komunikasi dengan teman, iya. Bu, dan juga ada fobia terhadap kumbang, Bu. Masalah mana yang ingin kita tuntaskan dulu? Yang fobia dengan kumbang atau komunikasi dengan teman? Fobia dengan kumbang, Bu. Fobia dengan kumbang. Ya, Bu. Boleh Mona ceritakan lebih detail lagi tentang fobia Mona takut dengan kumbang? Boleh, Bu. Jadi gini, Bu, Mona tuh nggak tahu awalnya kenapa Mona tuh takut dengan kumbang, Bu. Nah, dulu kan pernah tuh, Bu, dari kecil tuh udah dilatih untuk megang kumbang, Bu, tapi juga nggak bisa, Bu. Rasanya tuh kayak geli aja gitu, Bu. Nah, jadi pas SD tuh, Bu, kan Mona pernah tuh, Bu, sekolah tuh terus ditakut-takutkan sama teman, Bu. Diletakkan kumbang tuh di dekat jilbab Mona, Bu. Sampai-sampai jilbab Mona itu Mona lepaskan, Bu, di sekolah saking takutnya, Bu. Nggak tahu entah kenapa takut aja gitu, Bu. Apa yang Mona rasakan ketika Mona melihat kumbang itu berada di dekat Mona? Ketika yang Mona rasakan tuh ketika ada kumbang tuh kayak rasa geli, takut aja gitu, Bu. Apakah Mona sampai sekarang masih takut dengan kumbang? Iya, Bu, Mona sampai sekarang tuh masih takut dengan kumbang, Bu. Padahal kumbang itu jauh, Bu, tapi kayak ngerasa takut aja gitu, Bu. Walaupun nggak dekat dengan Mona, misalnya tuh, Bu, ketika lagi di kamar gitu, Bu. Nah, kan kalau ketika lampu hidup tuh kan kumbang tuh kan terbang tuh, Bu. Sampai-sampai Mona kalau tidur tuh nggak berani untuk hidupin lampu karena takut dengan kumbang gitu, Bu. Oh, itu yang membuat Mona takut dengan kumbang? Iya, Bu. Sebelum Mona takut dengan kumbang, apakah sebelumnya Mona berani dengan kumbang tersebut? Enggak sih, Bu. Mona juga nggak tahu, Bu. Entah kenapa takut aja dengan kumbang tuh, Bu. Dari kecil aja gitu, Bu. Padahal kalau Mona pikir-pikir, nggak ada rasa trauma atau takut dengan kumbang dari kecil gitu, Bu. Tapi entah kenapa kalau melihat kumbang tuh ngerasa geli aja gitu, Bu. Apalagi melihat tangan-tangannya tuh, Bu. Ketika nempel di badan tuh, Bu, gitu takut aja gitu, Bu. Mona merasa geli ya? Iya, Bu. Baik Mona, Ibu mempunyai teknik yang dimana tekniknya ini Mona boleh menuliskan semua ketakutan Mona yang Mona rasakan pada saat melihat kumbang. Nah, apakah Mona ingin berlatih? Ingin, Bu. Ini ada sebuah kertas sama pena, silakan Mona tulis yang Mona takutkan. Baik, Bu.
Apa sudah? Ya. Kasih Mona. Baik Mona. Di sini ada 4 alasan mengapa Mona takut dengan kumbang. Baik Mona, di sini Mona mempunyai 4 masalah tentang takutnya dengan kumbang ya Mona. Ya, Nah yang pertama itu takut ketika lampu hidup. Terus kedua takut ketika hinggap di baju. Terus yang ketiga takut sama kaki kumbang. Yang keempat itu takut ketika kumbang itu terbang. Apakah betul Mona? Betul Bu. Nah, sekarang Mona rilekskan badan Mona. Mona sandarkan. Sekarang Mona pejamkan mata Mona. Terus Ibu akan membacakan masalah yang pertama. Rilekskan pikiran Mona, tubuh Mona, dan pikiran Mona. Yang pertama itu takut ketika lampu dihidup. Mona bayangkan Mona berada di sebuah ruangan yang dimana ruangan itu penuh dengan kegelapan. Relax, 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 relax. Berapa persen berkurangnya ketakutan Mona? 80% Bu. 80%. Apakah kita bisa lanjut? Terus takut ketika hinggap di baju. Mona bayangkan Mona lagi duduk santai, tiba-tiba kumbang tersebut menghinggap di baju Mona. Relax, 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 relax. Berapa persen ketakutan Mona yang Mona alami? 40% Bu. 40%. Apakah kita bisa lanjut Mona? Nah, takut sama kaki kumbang. Mona bayangkan kalau Mona sekarang sedang berjalan, terus Mona melihat ada kaki kumbang yang menempel di baju Mona. Relax, relax, relax. Berapa persen ketakutan? Berapa persen berkurangnya ketakutan Mona? 20%. 20%. Apakah kita bisa lanjut Mona? Baik. Soal berikutnya itu takut ketika kumbang terbang. Mona bayangkan Mona sedang jogging pagi, lalu tiba-tiba kumbang terbang di depan Mona. Relax, 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 dan relax. Berapa persen ketakutan Mona berkurang? 10. 10 Mona. Baiklah, sekarang Mona boleh buka mata Mona secara perlahan. Mona boleh duduk dengan senyaman Mona. Baik Mona, dengan melakukannya teknik ini, apa yang Mona rasakan ketika sudah melakukan teknik ini? Mona sudah agak merasa lega Bu, dan juga ketakutan Mona terhadap kumbang juga sudah agak berkurang Bu. Sudah agak berkurang. Mungkin dengan menggunakan teknik ini bisa mengurangi ketakutan Mona dengan fobia kumbang tadi ya Mona ya. Ya Bu. Nah Mona, kan sekarang ketakutan Mona sudah mulai berkurang ya. Nah, apakah kita bisa melanjutkan ke permasalahan selanjutnya? Bisa Bu. Bolehkah Mona ceritakan lebih detail? Bolehkah Mona ceritakan lebih detail lagi? Bisa Bu. Nah, jadi Mona tuh memiliki masalah dengan teman Mona Bu. Nah, jadi kan Mona tuh kan lagi banyak-banyak tugasnya Bu. Nah, jadi kan kemarin itu kan orang lagi libur tuh Bu. Nah, jadi teman Mona yang di kampung itu dia datang ke Padang Bu untuk liburan. Nah, dia ngajak Mona untuk pergi main Bu. Apalagi tugas Mona sedang lagi banyak-banyaknya tuh Bu. Nah, jadi Mona nggak bisa menceritakan kepada dia Bu bagaimana cara Mona untuk menjelaskan bahwa Mona lagi sibuk-sibuknya dan dia juga lagi ngajak untuk pergi main gitu Bu. Nah terus Bu,
Dia juga kayak maksa-maksa gitu Bu, padahal udah Mona bilang kalau Mona nggak bisa untuk pergi main Bu. Nah Mona bilang kalau nanti aja pergi mainnya kalau di kampung bisa nggak? Katanya kan dia sekali-sekali ke Padang. Apa salahnya kalau pergi main di Padang gitu. Nah setelah itu kan besoknya tuh Mona pergi ke kampus gitu Bu. Pulang dari kampus itu juga sore gitu Bu. Dia bilang kayak gini, Mona bisa nggak sih ngajak pergi main gitu, apalagi besok juga udah mau pulang katanya. Dia bilang besoknya juga mau pulang katanya. Ya nanti aja lah pergi mainnya, nanti kalau di kampung kan juga bisa main gitu Bu. Jadi Mona punya masalah dengan komunikasi teman Mona. Iya Bu. Mempunyai satu teknik yang dimana nama teknik itu teknik kursi kosong. Apakah Mona bersedia untuk melakukannya? Iya Bu. Nah, sebelum kita melakukan teknik ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teknik kursi kosong yang mana. Jadi teknik kursi kosong adalah teknik di mana salah satu teknik yang menggunakan kursi kosong yang dimana Mona bisa menyampaikan semua yang Mona rasakan, dan Mona juga bisa menganggap kalau di kursi kosong ini Mona menganggap bahwa ada teman Mona di bangku ini. Iya Bu. Bisa kita berlatih sekarang Mona? Bisa Bu. Baik Mona, di depan Mona sudah ada kursi kosong. Nah, Mona bisa membayangkan kalau di depan ini adalah teman Mona, dan Mona bisa menyampaikan apa yang belum tersampaikan oleh diri Mona kepada teman Mona. Maaf sebelumnya Mona, kalau Ibu boleh tahu siapa nama teman Mona? Rizky Bu. Oh, Rizky. Mona sampaikan yang belum Mona sampaikan kepada Rizky, silakan Mona sampaikan sekarang, dan Mona membayangkan kalau di depan itu adalah Rizky. Ya Bu. Maaf ya, bukannya nggak mau ngajak kamu main, tetapi aku juga sibuk, ada kegiatan kuliah juga. Nanti kalau ada waktu kita bisa main. Jika itu yang Mona sampaikan, apa respon Rizky terhadap Mona? Iya Mona, aku tahu kok kamu sibuk. Nanti kalau aku pergi ke Padang lagi kita bisa main. Jika itu respon dari Rizky, bagaimana tanggapan Mona? Iya Pi, nanti aja kita mainnya ketika aku ada waktu luang. Jika itu yang Mona katakan, apa respon Rizky terhadap Mona? Iya Mona, nggak apa-apa kok. Jika itu Rizky mengatakan, apa respon Mona terhadap Rizky? Ya Rizky, nanti kalau Mona nggak bikin tugas, nanti Mona kabarin aja. Baik Mona, apakah unek-unek yang selama ini Mona tahan, apakah sudah Mona keluarkan? Sudah Bu. Baik Mona. Nah, tadi kan kita sudah melakukan teknik kursi kosong. Apakah nanti Mona bisa melakukannya dengan Rizky? Bisa Bu. Kalau boleh tahu kapan? Nanti Bu. Nanti ya Mona. Ketika selesai melakukan konseling ini Bu. Baik Mona. Oke Mona, bagus. Ibu yakin bahwa Mona bisa melakukannya dengan Rizky? Ya Bu. Bagaimana Ibu mengetahuinya kalau Mona sudah melakukannya dengan Rizky? Nanti Mona kabarin Ibu ketika Mona sudah menyampaikan semuanya kepada Rizky. Baik Mona, sesi konseling kita sudah berakhir. Nah, Ibu pengen tahu nih selama sesi konseling ini apa yang Mona rasakan selama sesi konseling ini berjalan? Selama sesi konseling ini berjalan tuh yang Mona rasakan tuh setelah itu Mona merasa lega Bu. Dan Mona tahu bagaimana cara mengatasi ketika seperti fobia atau apapun yang Mona rasakan tuh Bu. Baik Mona. Apa yang Mona dapatkan dari sesi konseling kita pada hari ini?
yang Mona dapatkan selama sesi konseling ini, Mona bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi Mona terhadap fobia, Bu. Bagaimana cara Mona untuk berkomunikasi dengan teman Mona, Bu. Ya Mona, baik sekali Mona, bagus sekali. Nah Mona, sebelum sesi konseling kita berakhir, kapan kita bisa bertemu lagi? Minggu depan, Bu. Minggu depan? Ya, Bu. Kalau boleh tahu harinya? Hari Minggu, Bu. Hari Minggu ya Mona? Ya, Bu. Untuk jamnya Mona? Jam 2, Bu. Jam 2, berarti Ya. siap zuhur ya Mona ya? Bu. Mungkin berakhirnya sesi konseling kita akhiri sesi konseling kita hari ini. Terima kasih kepada Mona yang sudah mau menceritakan semua keluh kesah Mona di sini ya Mona. Iya, Bu. Baik, sekarang Mona boleh berdiri.